Ini ya, buat teman-teman semuanya ada berita terbaru tentang besok tes P3K tahap 2 dimulai. Tetapi honorer belum bisa cetak kartu ujian. Nah, di sini teman-teman pasti sudah mulai bingung mencari informasi ke sana kemari dari grup entah dari mana ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman silahkan simak baik-baik informasi ini atau video ini ya. Kenapa kok teman-teman itu belum bisa cetak kartu ujian teman-teman semuanya? Biar teman-teman tidak penasaran, silahkan simak video ini sampai habis. Jangan cuma setengah-setengah mendengarkan atau membaca informasi itu. Jadi teman-teman biar paham ya, silahkan ikuti video ini sampai habis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung bersama Mas RT. Nah, yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar P3K. Baik tahap 1 maupun tahap 2. Nah, tidak usah lama-lama, informasinya seperti ini. Jadi gini ya teman-teman semuanya, besok itu sudah tanggal 22 April ya. Sudah mulai ujian kompetensi P3K tahap 2 ya. Nah, di sisi lain banyak teman-teman kita masalah besok tes P3K tahap 2 dimulai, teman-teman atau honorer belum bisa cetak kartu ujian. Ini berita terbaru ya teman-teman yang dirilis hari Senin tanggal 21 April 2025 itu sekitar jam 13:17 ya. Jadi untuk teman-teman semuanya silahkan simak baik-baik video ini atau berita ini. Kenapa kok teman-teman semuanya belum bisa cetak kartu ujian dan penyebabnya itu apa? Nah, untuk teman-teman semuanya harus teman-teman ketahui Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Prof. Zudan Arif telah menyampaikan jadwal tes P3K tahap 2 dimulai 22 April hingga 16 Mei 2025. Nah, sayangnya di sini ya, hingga saat ini siang ini honorer peserta seleksi P3K tahap 2 belum bisa cetak kartu. Nah, di sini teman-teman itu sudah mulai bingung. Pertama, jadwal sudah diundur, mau cetak kartu teman-teman belum bisa, masih bingung mencari informasi dari grup WA, Instagram, IG, entah dari mana teman-teman sudah mulai bingung dan panik. Tapi saya ingatkan buat teman-teman semuanya, teman-teman biar tenang, biar tidak panik, ikuti video ini sampai habis. Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Tenaga Kependidikan FHNK 21 Tekdik Herlambang Susanto mengumumkan ada informasi hari ini bisa cetak kartu ujian. Namun sejak pagi hingga pukul 12 siang tadi ya, belum ada instruksi untuk cetak kartu di akun SSCASN. Jadi teman-teman di sini juga
hari ini banyak yang buka akun SSCASN ya dari BKN ya. Nah, sampai saat ini kartu tes peserta ujian SKD belum muncul di SSCASN. Jadi, belum bisa cetak kartu ujian terang Herlambang Senin 21 April. Herlambang menambahkan untuk wilayah Jawa Tengah ada informasi honorer yang bekerja di instansi di bawah naungan pemerintah provinsi sudah bisa cek kartu ujian, sedangkan kabupaten atau kota belum. Nah, di sini ya teman-teman bisa digarisbawahi ya. Wilayah Jawa Tengah ada informasi honorer yang bekerja di instansi di bawah naungan pemerintah provinsi sudah bisa cek kartu ujian, sedangkan kabupaten atau kota belum. Kalau teman-teman bisa memahami kata-kata itu tadi, berarti teman-teman melihat video jadwal sebelum ini ya. Sebelum video ini ya. Jadi, walaupun belum muncul cetak kartu tes, Herlambang menghimbau para honorer sering mengecek akun masing-masing untuk memastikan lokasi tesnya. Namun, seperti sebelumnya, dari lokasi tes awal di Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus berubah menjadi BKN Provinsi Jawa Tengah dan saat ini menjadi BKN Semarang 1 terang Herlambang. Kabupaten Muna juga belum bisa mencetak kartu. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Kabupaten Muna Ali Raha mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mengenai hal tersebut. Jawaban BKPSDM Kabupaten Muna masih menunggu petunjuk dari BKN sebagai Ketua Penselnas CASN 2024. Meskipun Ali Rahma menghimbau rekan-rekannya untuk fokus belajar sambil menunggu cetak kartu, sebelumnya Kepala BKN Prof. Zuldan Arif mengungkapkan tes P3K tahap 2 dimulai 22 April. Jadi honorer pun diminta menyiapkan diri menghadapi seleksi honorer yang masuk database dan non-database Badan Kepegawaian Negara atau BKN terdaftar di seleksi P3K tahap 2 akan dites mulai tanggal 22 April 2025, kata Prof. Zuldan ke Kamis ya, tanggal 17 April 2025. Dia menjelaskan tes kompetensi P3K tahap 2 ini tidak serentak, seleksinya berlangsung hingga 16 Mei 2025.
Oleh karena itu, panitia seleksi daerah atau Panselda maupun pansel instansi diberikan waktu pengadaan tes dari tanggal 22 April sampai 16 Mei 2025. Prof. Zuldan mengungkapkan tes kompetensi P3K tahap 2 ini akan diikuti kurang lebih 869.991 peserta, terdiri atas 869.962 peserta di titik lokasi atau tilok dalam negeri dan 29 tilok luar negeri. Jadi kurang lebih 869.991 peserta dites kompetensi dimulai tanggal 22 April sampai 16 Mei, tegas Prof. Zuldan. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman tenang dulu ya, karena di setiap daerah baik provinsi mau kabupaten maupun kota itu jadwal tesnya berbeda-beda ya teman-teman semuanya. Nah itu ada waktu tanggal 22 April sampai 16 Mei. Nah, daerah teman-teman itu nanti dapat jadwalnya di mana? Apa di awal Mei atau di akhir April? Itu kan tidak tahu. Nah, sambil menunggu teman-teman bisa mencetak kartu, silahkan teman-teman belajar ya, banyak-banyak membaca soal-soal ya teman-teman. Insya Allah Mas RT juga akan memberikan soal-soal tryout ya buat teman-teman semuanya, biar teman-teman juga bisa belajar dan bisa lulus 100%. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, besok tes P3K tahap 2 dimulai. Honorer belum bisa cetak kartu ujian hingga saat ini. Jadi itu ya teman-teman penjelasannya dari BKN tadi. Jadi teman-teman tenang ya, ndak usah ndak usah bingung. Di setiap daerah, provinsi, kota atau kabupaten itu berbeda-beda jadwal tesnya. Jadi teman-teman sambil menunggu itu tadi, teman-teman bisa belajar soal-soal ya. Insya Allah Mas RT akan memberikan soal-soal yang sesuai kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Itu nanti soal-soalnya bisa berupa tryout dan bisa berupa pembahasan ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai sini Mas RT memberikan informasi buat teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila nanti ada informasi terbaru, nanti Mas RT selalu akan memberikan buat teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman. Mas RT undur diri. Salam sehat, salam untuk semuanya lulus 100%.